Pemirsa, kami akan berbincang terkait dengan 20 tahun tragedi kemanusiaan bencana tsunami Aceh. Masih bersama saya di studio Metro TV, jurnalis manajemen bencana dari Media Group, Mas Prihadi. Ya, Marcel. Siapa yang tidak bergetar melihat bagaimana peliputan 20 tahun lalu yang tadi kita putarkan. Tapi seperti yang Anda sampaikan tadi, jangan sampai ini berakhir sebagai sebatas tragedi. Harus ada pembelajaran di balik kejadian ini. Tapi pertanyaan pertama saya, Mas Prihadi, apakah penanggulangan pasca bencana dari tsunami Aceh ini sudah on the track? Sudah di jalur yang tepat? Kalau saya malah justru berpikir bahwa berkah tsunami Aceh, kita bisa paham bahwa ada sesuatu yang kita tidak punya soal penanganan bencana. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena kan sejak 26 Desember itu kemudian negara-negara di dunia bersepakat, mereka bertemu di Hyogo, di Jepang, untuk membuat sebuah framework. Bingkai kerja, itu kan kerangka kerja terkait dengan Hyogo Framework, yang menjadikan landasan negara-negara untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan bencana. Itu 2005 sampai tahun 2015. Dilanjutkan dengan Sendai Framework, 2015 sampai dengan tahun 2030. Dan itu bedanya adalah kalau Sendai ini lebih ke bagaimana penguatan masyarakat, seperti itu. Dan di Indonesia pun juga tadi ketika saya paparkan bahwa mulai adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana, legasi dari Presiden SBY, kemudian juga adanya pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sudah memframing kerjanya itu sudah komplit. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan hanya responsif. Tapi kemudian di tahun 2008 itu ketika BNPB berdiri, itu sudah mulai ada mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan. Itu merupakan bagian-bagian perubahan-perubahan yang sudah sangat signifikan. Tapi yang perlu di-disclaimer bahwa setiap bencana itu kan dinamika berubah, berbeda. Makanya tiap ada bencana itu mesti harus dievaluasi dan kita selalu harus bisa belajar dari bencana-bencana sebelumnya. Ya, framework yang berubah dari responsif menjadi lebih proaktif. Betul. Begitu ya. Kalau kita melihat peta yang tadi Anda paparkan juga ya, Mas Prihadi, ini potensi megatrust yang terjadi di Indonesia. Tapi bagaimana kita lebih memahami sebetulnya fenomena alam yang terjadi di Indonesia, disebutkan berada di posisi ring of fire, begitu ya. Dan juga banyak sekali penyebab terjadinya bencana. Misalnya kita lihat di tsunami Banten, kemudian juga likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah, bahkan juga bencana hidrometeorologi yang ancamannya sekarang terjadi. Bagaimana kita memahami peta dan potensi bencana di Indonesia? Sejak tengah tahun 2024 kita terkena trigger kembali terkait dengan megatrust. Karena memang ada bukti sejarah dan bukti saintifik terkait dengan seismic gap yang ada di Mentawai dan Siberut dan juga di Selat Sunda karena sudah ratusan tahun tidak melakukan aktivitasnya. Dan di tengah ketidakpastian kapan itu terjadi, memang kita masyarakat harus diberikan kapasitas yang jauh lebih bagus dalam hal menghadapi potensi bencana. Tapi yang perlu harus diingat bahwa selama 2 dekade tsunami Aceh, kita juga masih harus sadar bahwa tsunami itu ternyata tidak hanya diakibatkan oleh aktivitas seismik. Kita ingat di 28 September 2018 itu ada tsunami Palu yang disebabkan oleh longsoran pulau. Kemudian juga kita ingat di tanggal 22 Desember 2018 di tahun yang sama juga ada tsunami yang lagi-lagi tidak disebabkan oleh aktivitas seismik, tapi justru longsoran gunung seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan buat ilmuwan, buat masyarakat, buat pemberi kebijakan bahwa fokus kita itu amat sangat kompleks. Hazard ancaman kita tuh amat sangat kompleks. Kita tidak hanya fokus ke ancaman megatrust, tapi juga hal-hal lainnya. Oleh sebab itu, memang penguatan inovasi saintik ini atau sains ini harus juga secara holistik dilihat bahwa kita harus bisa mencari tools-tools yang bisa melihat potensi-potensi bahaya secara non-seismik seperti itu. Dan potensi-potensi bahaya yang non-seismik ini kan juga dialami oleh beberapa negara. Oleh sebab itu juga kalau saya mengutip pernyataan dari Kepala BMKG Bu Dwi Korita di bulan Oktober 2024 mengatakan bahwa perlu adanya pertukaran data antara lembaga dan instansi, kemudian juga perlu adanya inovasi terkait dengan sains, dengan inovasi non-seismik, kemudian juga pengamatan sistematik yang lebih akurat terkait dengan
early warning system, dan juga bagaimana kemudian melakukan penguatan kepada masyarakat. Karena tadi saya di awal juga mengatakan bahwa masyarakatlah yang sebagai ujung tombak dari korban bencana. Maka yang perlu harus ditingkatkan adalah mitigasinya struktural oleh pemerintah. Tapi pada akhirnya pemerintah juga harus bertanggung jawab terkait dengan mitigasi non-struktural. Nah, non-struktural ini masyarakat masih harus dikasih kapasitas bagaimana kemudian pengurangan resiko bencana atau disaster risk reduction ini juga harus dialami oleh masyarakat. Karena sekali lagi masyarakatlah yang menjadi korban pertama ketika bencana itu terjadi. Itu pun pada saat kita bicara soal tsunami. Jadi memang menjadi kerjasama seluruh pihak. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Mas Prihadi bagaimana dari tataran pembuat kebijakan, kemudian juga masyarakat di satu komunitas dan juga individu. Ada banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk memitigasi ini semua. Simulasi harus terus dilakukan karena kita tidak akan pernah tahu. Selalu bertanya kapan megatrust kapan terjadi. Sekali lagi di tengah ketidakpastian kapan megatrust itu terjadi, bencana itu terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita masih harus siap siaga dengan simulasi-simulasi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Prihadi sudah berbagi pada kami apa yang selama ini Anda amati dan juga pelajari, tentunya bagaimana ternyata ada sebuah blessing in disguise dari kejadian 2 dekade lalu. Tapi tidak berhenti di situ, kita harapkan terus ada peningkatan di sektor penanggulangan bencana di tanah air. Terima kasih Mas Prihadi, jurnalis manajemen bencana dari Media Group, sudah bergabung di Metro Siang. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.